Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Lisikoma dengan NIM 6670230102. Saya di sini akan mempresentasikan 5 jurnal yang telah saya baca terkait dengan dinamika dan reposisi kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD ini kan dibentuk sebagai bagian dari reformasi ketatanegaraan di Indonesia ya, pasca Orde Baru. Pembentukannya itu punya tujuan untuk bisa meningkatkan keterwakilan daerah di tingkat nasional, mencegah dominasi kekuasaan legislatif oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah agar lebih terdengar nih dalam proses politik dan juga legislasi nasional. Menurut penelitian oleh Anas dan Kamar, DPD ini kan sebagai lembaga negara dalam sistem perwakilan bikameral, idealnya itu memiliki peran yang kuat nih dalam legislasi. Namun pada kenyataannya, kedudukan DPD ini masih belum sesuai dengan gagasan awal pembentukannya. Nah, kewenangan yang terbatas ini kan nggak memiliki otoritas mandiri dalam pengambilan keputusan politik, khususnya dalam hal legislasi. Akibatnya, DPD ini seringkali hanya berperan sebagai pemberi pertimbangan tanpa memiliki kekuatan penuh nih dalam proses legislasi. Nah, studi lain yaitu Firmansyah dan Siregar itu menyoroti perbedaan yang memang signifikan nih antara sistem perwakilan di Indonesia dan juga sistem perwakilan di Perancis. Kalau misalkan di Perancis, itu ada sistem bikameral yang memang diterapkan lebih kuat dan seimbang, di mana Senat dan Assemble Nasional itu memiliki peran yang setara nih dalam proses legislasi dalam sistem ini. Setiap keputusan kepentingan itu harus melewati kedua lembaga, sehingga tidak ada dominasi satu pihak dalam pembuatan undang-undang. Sebaliknya di Indonesia, sistem bikameral itu lebih condong ke model soft bikameralis, di mana DPD itu hanya memiliki kewenangan terbatas. Nah, berdasarkan pasal 22D Undang-Undang 1945, DPD itu hanya berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan memberikan pertimbangan atas kebijakan nasional. Tapi tidak punya kekuatan dalam memutuskan atau mengesahkan undang-undang. Hal ini menyebabkan aspirasi daerah itu seringkali tidak terakomodasi secara optimal dalam kebijakan nasional. Terdapat beberapa tantangan utama yang dihadapi DPD dalam menjalankan fungsinya. Nah, jurnal lain itu yaitu Damenati dan kawan-kawan dalam jurnalnya, berdasarkan Undang-Undang 1945, DPD itu hanya diberikan masukan atau pertimbangan terkait legislasi yang berkaitan dengan daerah, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan akhirnya. Hal itu membuat peran DPD dalam sistem legislatif ini menjadi kurang signifikan dibandingkan dengan DPR. Nah, Tinambunan dan Abrianto menekankan bahwa meskipun DPD dan DPR memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga tinggi negara, perbedaan dalam kewenangan membuat DPD ini seolah-olah hanya menjadi mitra pasif dalam proses legislasi. Nah, ketidakberimbangan ini kan menyebabkan dominasi DPR ini dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang nih, sementara DPD tidak memiliki pengaruh nih yang memang signifikan dalam proses tersebut. Nah, menurut Mukasal Mina dan kawan-kawan, meskipun DPD ini bertugas menyerap aspirasi daerah, hasil pengawasannya tuh seringkali menjadi dokumen yang tidak memiliki daya paksa terhadap DPR maupun pemerintah. Banyak rekomendasi dari DPD yang emang nggak ditindaklanjuti, sehingga efektivitas dalam pengambilan keputusan kepentingan daerah itu masih rendah. Nah, beberapa penelitian memberikan rekomendasi agar DPD ini dapat memainkan peran yang memang lebih signifikan di dalam sistem ketenagaraan Indonesia. Damayanti mengusulkan agar DPD ini diberikan kewenangan yang luas nih, tidak hanya dalam mengajukan dan membahas rancangan undang-undang, tetapi juga dalam pengesahannya. Dengan demikian, DPD ini dapat benar-benar menjadi wakil daerah dalam legislasi nasional. Menurut Tinambunan dan Abrianto, diperlukan mekanisme yang memang lebih kuat agar DPD ini dapat mengawasi kebijakan pusat secara efektif dan memberikan rekomendasi yang memang lebih mengikat.
Salah satu usulan adalah memperjelas peran DPD dalam sistem ketatanegaraan melalui revisi konstitusinya. Nah, Firmansyah dan juga Siregar itu menyarankan agar Indonesia tuh mengadopsi beberapa elemen di dalam sistem bikameral di Perancis, di mana kedua kamar parlemen itu memiliki peran yang lebih seimbang dalam legislasi. Dengan demikian, DPD ini dapat lebih aktif nih dalam perumusan kebijakan nasional tanpa harus bergantung pada DPR. Mungkin kesimpulannya dari beberapa jurnal yang sudah saya baca, DPD ini kan punya peran penting ya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai representasi daerah. Namun, berbagai keterbatasan dalam fungsi legislasi ini membuat efektivitasnya tuh masih rendah. Berdasarkan kajian dari beberapa peneliti, itu diperlukan reformasi konstitusi yang dapat memperkuat posisi DPD dalam proses legislasi dengan meningkatkan kewenangan yang dan peran yang memang lebih seimbang dengan DPR. Lalu sistem perwakilan di Indonesia ini kan dapat menjadi lebih demokratis dan juga inklusif nih, serta benar-benar mencerminkan kepentingan yang memang menyeluruh untuk masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.